Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Nah, kita akan membahas sebuah tema, ini masih tema tentang Bapa ya. Kita akan minggu-minggu, bulan-bulan tentang Bapa ini ya. Kekuatan siapa di balik doa Bapa kami? Kekuatan siapa di balik doa Bapa kami? Bapak Ibu Saudara, ada seorang pastor yang sangat bangga dengan doa Bapa kami. Katanya doa Bapa kami itu ada kekuatan dahsyat di balik doa Bapa kami. Ya. Wah, doa Bapa kami itu dahsyat loh kekuatannya ya loh. Apalagi ditambah lagi dengan doa lain diulang-ulang ya. Ketemu setan ya, kalau ngusir setan pakai doa Bapa kami katanya. Kalau lagi hati lagi tidak tenang, doa Bapa kami gitu ya. Ya. Pokoknya doa Bapa kami itu dahsyat deh gitu ya. Lalu kita tanya, kekuatan siapa di balik doa Bapa kami? Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami ini pernah diajarkan oleh Yesus di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4 maupun Matius 6 ayat 9 sampai 15 ya. Itu doa yang sering disebut doa Bapa kami, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada murid-murid yang melaksanakan doa Bapa kami. Ya, di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 15 itu Yesus boleh dibilang menyuruh berdoa seperti itu yang sering disebut doa Bapa kami. Sedangkan di dalam Lukas 11 ayat 2 sampai 4 Yesus dalam tanda petik ini ya, jiplak doa yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Ya, murid-murid tidak ada yang mau melaksanakan doa Bapa kami. Perhatikan baik-baik, murid-murid tidak ada yang melaksanakan doa Bapa kami. Demikian pula Yesus Kristus juga tidak pernah melakukan doa Bapa kami. Yesus memang berdoa kepada Bapa, tetapi tidak pernah melaksanakan atau melakukan doa Bapa kami. Sebab tidak mungkin dong Yesus mengatakan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, misalnya di dalam Lukas 11 ayat berapa ya? Ayat 4 lah ya. Ya, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya. Tidak mungkin dong. Masa Yesus doa begitu? Emang Yesus punya dosa? Kan enggak. Ya. Baik, Yesus juga berdoa pada Bapa, Yohanes 17 misalnya ya, ayat 3 sampai ayat 12. Tetapi Yesus tidak pernah berdoa Bapa kami, murid-murid juga tidak pernah berdoa Bapa kami. Alkitab tidak pernah mencatat ada yang melakukan doa Bapa kami. Aneh bin ajaib, gereja sangat demen doa Bapa kami. Romo sangat getol doa Bapa kami. Niru siapa Pak? Ya nggak ada, Alkitab nggak ada kok. Serius nih Pak, serius. Tidak pernah ada rasul murid doa Bapa kami itu nggak pernah ada. Catat ya, catat ya, tidak pernah ada. Mengapa murid itu tidak mau atau tidak mau melaksanakan doa Bapa kami? Kenapa ayo? Kok murid-murid nggak mau? Ya, setidak-tidaknya saya mencatat 9 alasan. Nomor 1, murid-murid itu kan orang Israel toh, muridnya Yesus itu kan orang Israel. Orang Israel itu mengimani Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi yang disembah itu Allah, tempat doa itu Allah. Ya, di dalam Yohanes 8 ayat 41 ini linknya ke Yesaya 63 ayat 16 ya. Bapa kami satu yaitu Allah. Ya ayat Tuhan, engkaulah Bapa kami ya. Jadi orang Israel itu yang disembah tempat doa itu Allah, bukan Bapa.
Yesus nyuruh doa kepada Bapa, yang orang-orang Israel nggak mau dong, murid-murid Israel nggak mau dong. Iya ya Pak ya, orang Israel memahami eh, Bapa kami satu yaitu Allah, bukan dibalik, bukan Allah kami satu yaitu Bapa. Lalu Yesus menyuruh berdoa kepada Bapa, orang Israel nggak mau dong, nggak mau. Ya, makanya nggak ada yang melakukan doa Bapa kami kan. Ya. Nomor 2, murid-murid tahu Bapa itu kiasan Yesus Allah. Murid tahu di dalam Yohanes 16 ayat 25. Murid-murid juga tahu bahwa nama Bapa itu Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Coba Anda pikir, murid tahu bahwa nama Bapa itu Yesus, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Mosok suruh doa ke Bapa? Ya nggak mau murid-murid. Ya, wong doa ke Bapa yang Allah, Bapa Allah mereka aja, Allah itu Bapa mereka aja nggak mau kok. Ya, apalagi ini suruh doa ke Bapa yang kiasan Yesus. Nomor 3, murid-murid tahu bahwa Bapa itu yang mengutus Yesus, tetapi antara yang diutus dengan yang mengutus itu sama gitu. Itu dia juga gitu ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 45, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yesus kan mengatakan aku diutus Bapa. Silakan kalian pada doa kepada Bapa gitu ya. Maka murid-murid tidak ada yang mau ya doa kepada Bapa meskipun Bapa itu yang mengutus Yesus. Nomor 4, murid-murid tahu Bapa itu sementara, hanya berlangsung ketika Yesus menjadi manusia. Karena Yesus sudah ngomong, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku juga udah nggak doa ke Bapa, aku udah nggak minta ke Bapa. Yohanes 16 ayat 26. Ya, Bapak yang sementara ini disuruh disembah oleh Yesus, ya nggak mau, para rasul nggak mau. Dan nyatanya juga tidak ada yang berdoa kepada Bapa. Ini fakta ya. Nomor 5, lawang Bapa itu bersuara saja nggak bisa, berfirman aja nggak bisa, alias bisu. Mosok suruh nyembah Bapa yang bisu? Ora waras, tidak waras yang nyembah Bapa yang bisu, yang tidak bisa berfirman. Di dalam Yohanes 5 ayat 37. Ya, kemudian nomor 6, Bapa itu tidak bisa mengabulkan doa. Yang mengabulkan doa itu anak Yesus, bukan Bapa. Yang ngapain doa ke Bapa? Bapa kami yang di surga, berikanlah kami rezeki hari ini, makanan kami secukupnya. Yang bisa mengabulkan doamu itu anak, bukan Bapa. Terus kenapa? Ya mana mau orang pada doa kepada Bapa. Anda saja yang tidak waras, ya toh. Masa doa ke Bapa yang bisa mengabulkan aja Yesus kok, ya. Kemudian nomor ketujuh, ternyata yang bisa mengampuni dosa itu Yesus, ya anak bukan Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang bisa mengampuni dosa Bapa apa anak? Anak. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Makanya nggak mau. Ya. Kemudian nomor 8 ya, eh, kehendak Bapa itu suruh percaya anak. Ya Bapa, aku mau melakukan kehendakmu, sebab engkaulah yang punya kuasa, hormat kuasa sampai selama-lamanya. Kehendak Bapa itu suruh percaya pada anak, bukan suruh percaya pada Bapa. Anda mau doa kepada Bapa, padahal kehendak Bapa itu maunya kamu percaya pada anak di dalam Yohanes 6 ayat 40. Makanya tidak ada rasul yang doa Bapa kami. Nomor 9, Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah Allah, kamu mati dalam dosamu. Makanya rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami, betul? Murid nggak ada kan yang doa Bapa kami, hanya orang-orang yang tidak waras yang melakukan doa Bapa kami. Serius Pak, tidak waras, tidak waras. Rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami, ya. Lalu sebenarnya doa Bapa kami itu apa Pak? Itu sebenarnya Yesus hanya menjawab doa karena ada yang nanya, toh Tuhan ajarkan kami berdoa. Sebenarnya Yesus ingin mengajarkan sebenarnya doa itu ke saya saja.
Tapi karena Yesus sedang jadi manusia, maka ya sudah ke Bapa, tapi nggak ada yang jalanin ya. Ya kan hanya 3 tahun toh. Ya. Oke. Lalu kekuatan apa, Pak? Kok katanya doa Bapa kami itu dahsyat kekuatannya? Ya sekarang Bapak saja nggak bisa bicara, Bapak saja nggak bisa berfirman, ya. Bapak saja tidak bisa mengampuni dosa, Bapak itu tidak bisa mengabulkan doa. Ya tidak mungkin dia punya kuasa dahsyat. Dahsyat dari mana? Diulang Pak, diulang. Bapak itu bersuara saja nggak bisa, mengampuni dosa nggak bisa, mengabulkan doa nggak bisa. Lalu kamu pikir ada kekuatan dahsyat di balik doa Bapak kami itu kata Romo itu katanya. Ya. Romo sekolah 12 tahun, kok cuman kayak gitu bisanya? Ya. Ayo Romo, kekuatan dahsyat itu apa? Yang jelas Bapak itu tidak bisa bersuara, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa mengabulkan doamu. Bapak macam apa yang kamu bilang dahsyat? Kalau yang Bapak itu yang kiasan Yesus pasti tidak dahsyat. Lalu Bapak yang mana? Yesus jawab, iblis jadi Bapamu. Jadi Bapak yang dahsyat itu adalah iblis. Tidak ada yang doa Bapak kami kok kamu ngotot banget doa Bapak kami. Bapak kami doa Bapak kami ada kekuatan dahsyat. Rasul-rasul aja nggak ada yang doa Bapak kami. Murid nggak ada yang doa Bapak kami. Kamu kok ngotot gitu. Sekolah 12 tahun cuman ngotot doa Bapak kami. Siapa Bapak yang dahsyat itu? Iblis jadi Bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Romo sadar ya, tidak ada kekuatan dahsyat di balik doa Bapa kami kecuali itu kekuatan iblis alaihi laknat. Iblislah yang jadi bapamu. Yesus tidak pernah minta dipanggil Bapa dan tidak pernah ada rasul doa Bapa kami. Rasul, murid, siapapun tidak pernah ada yang doa Bapa kami. Ya, doa itu langsung ke Yesus dibuktikan. Misalnya Maria ibu Yesus doanya ke Tuhan Allah Maha Kuasa. Zakaria suaminya Elizabeth juga rasul-rasul di dalam eh, kisah 4 ayat 24 sampai 30 itu juga doa kepada Tuhan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, kepada Yesus Kristus. Tidak ada doa ke Bapa. Pada singkat dan clear, Bapak Ibu Saudara ya, hanya yang tidak waras yang masih doa ke Bapa. Serius Pak, serius ini ayat Alkitab. Makanya saya menantang pendeta dan Romo kan, ya tidak waras itu yang masih doa Bapa kami. Tidak pernah ada yang ngajarin doa Bapa kami, yang melaksanakan doa Bapa kami, karena itu doa yang kiasan ya. Ya doa itu langsung ke Yesus, Yohanes 16 ayat 26, Yohanes 14 ayat 14. Pada singkat dan clear, ayo ikut sekolah Alkitab supaya pinter di atas rata-rata. Yang mau ikut baptisan tanggal 4 November dan tanggal 21-22 November ya. Tanggal 4 November di Jakarta, 21-22 di Yogyakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.